Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Regiltasya dari Universitas PGRI Banyuwangi dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini mewakili kelompok saya yang ingin mempresentasikan tentang dual proses teori. Dual proses teori. Dual proses teori atau DPT menjelaskan tentang bagaimana pemikiran manusia dapat muncul dalam dua hal yang berbeda, yaitu cara dan proses. Terkadang dua hal ini dapat hadir dalam bentuk implisit, otomatis, atau secara tidak sadar, dan eksplisit, terkendali, atau secara sadar. Dua hal ini yang membedakan bagaimana manusia dalam mengambil keputusan. Fondasi awal dari teori ini diajukan oleh William James 1842 sampai 1910. Seorang filosof dan psikolog Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Psikolog Amerika. Beliau mengajukan pemikiran tentang different kinds of thinking, di mana terdapat perbedaan ketika manusia berpikir untuk mengambil keputusan. Ia memaknai perbedaan jenis tersebut dengan membedakan dua konsep, yaitu asosiatif dan true reasoning. Menurutnya, pemikiran asosiatif akan muncul di benak individu berdasarkan pengalaman masa lalu yang akan memberikan ide perbandingan dan abstraksi. Sedangkan true reasoning berguna untuk menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana menggunakan penalaran untuk mengatasi hambatan. Perkembangan teori teracu pada William James, Peter Watson dan Jonathan Evans, Richard Petty dan Jonathan Cacioppo, Stephen Sloman, Daniel Kahneman, Fritz Strack dan Roland Deutsch. Yang pertama, Peter Watson dan Jonathan Evans. Heuristik. Pada proses heuristik, individu memilih informasi mana yang relevan pada situasi tertentu. Informasi yang relevan ini kemudian diproses, sedangkan yang tidak relevan tidak diproses. Selanjutnya, proses ini dilanjutkan dengan proses analitik. Sepanjang proses analitik, informasi yang relevan dipilih berdasarkan proses heuristik yang kemudian akan digunakan untuk memberikan justifikasi tentang situasi. Yang kedua, Richard Petty dan John Cacioppo. Mereka mengajukan dual proses teori yang fokus pada bidang psikologi sosial pada 1986. Teori tersebut dikenal dengan teori elaboration likelihood model of persuasion. Rute pertama yaitu control route. Ini menggambarkan kondisi pengambilan keputusan di mana seseorang berpikir dengan hati-hati tentang situasi, mengelaborasi semua informasi yang ada, dan membuat argumen. Rute ini hadir ketika individual memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi. Rute kedua adalah Prehilar route. Ini menggambarkan pengambilan keputusan di mana individu tidak berpikir secara hati-hati tentang situasi dan menggunakan jalan pintas atau shortcut untuk membuat penilaian. Rute ini muncul ketika motivasi dan kemampuan dari individu adalah rendah. Yang ketiga, Stephen Sloman yang membuat interpretasi tentang dual reasoning pada tahun 1996. Asosiatif. Pada associative system, ia menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan berdasarkan kesamaan dari pengalaman masa lalu, mengandalkan hubungan
yang temporal, dan yang memiliki kesamaan untuk menentukan argumen, dibanding mendasarinya dengan struktur mekanis. Berbeda dengan associative system, rule-based system berfungsi pada struktur logika dan variabel berdasarkan aturan sistem untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari associative system. Ia juga menyatakan bahwa the rule-based system mempunyai kendali pada associative system. Meskipun hanya bisa menekannya, interpretasi ini sangat penting pada pekerjaan awal dari model komputansi dari dual process of reasoning. Yang keempat, Daniel Kahneman, yaitu seorang yang menulis buku terkenal Thinking Fast and Slow. Kahneman menyatakan pada proses pengambilan keputusan individu terdapat dua sistem yang bekerja, yaitu yang dinamakan sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 bekerja secara cepat dan otomatis, mirip dengan associative reasoning. Sistem 1 yang berjalan otomatis seperti skill yang terlatih. Contohnya, ketika seseorang mengendarai kendaraan. Sedangkan pada sistem 2 berjalan secara sadar atau terkontrol. Sistem 2 berjalan pada kondisi sadar. Contohnya ketika berkendara pada kondisi jalan yang sulit. Yang kelima, Versteeg dan Roland Ditch mengajukan dua proses teori lain yang fokus pada bidang psikolog sosial. Pada sistem impulsif, keputusan diambil berdasarkan skema dan hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali menggunakan daya pikir. Pada sistem refleksif, keputusan diambil berdasarkan pengetahuan dan informasi yang hadir merupakan dari situasi yang diproses. Proses teori atau teori proses ganda. Dua sistem yang dianggap dari perspektif teori proses ganda dapat bervariasi tergantung pada jenis teori yang dibicarakan. Tetapi, bagaimanapun kita dapat mempertimbangkan bahwa secara luas kita akan berbicara tentang dua jenis sistem tertentu. Sistem 1. Kinerja sistem ini adalah beberapa sumber daya yang cepat dan tepat bekerja pada level otomatis, tidak memerlukan logika dan menggunakan pemrosesan informasi secara paralel. Sistem 2 memiliki kegunaan yang besar untuk memungkinkan refleksi pada berbagai tindakan implikasi setiap situasi dan bekerja dengan elemen yang lebih abstrak. Presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.